Kita berjumpa lagi dalam Cahaya Kebenaran. Kali ini kita akan berbicara tentang menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, kita sering mendengar istilah menyangkal diri, dan banyak orang Kristen telah mendengar ini menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Tetapi nampaknya tidak banyak orang mengerti apa artinya menyangkal diri yang sesungguhnya. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada seorang yang mau mengikutnya, harus menyangkal diri. Ini adalah ungkapan pertama yang perlu saudara dan saya pahami, dan ini menjadi pembahasan kita kali ini. Ketika Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan disalibkan, tiba-tiba Petrus menarik Yesus ke samping, lalu menegurnya. Tujuannya untuk mengurungkan niat Yesus. Kalau boleh, dijauhkanlah hal itu daripadanya. Dengan kata lain, Petrus mengatakan kepada Yesus untuk menyayangkan dirinya sendiri. Itu tertulis di dalam Matius 16 ayat 22. Namun Kristus memberitahu mereka semua bahwa mereka harus menyangkal diri mereka sendiri. Bukankah ini paradoks? Petrus mengatakan kepada Yesus, sayangilah dirimu, Yesus. Jangan biarkan dirimu disalib. Tetapi sebaliknya, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menyangkal diri mereka sendiri dan memikul salib. Saudara, di sini kita melihat perbedaan cara pandang antara apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Manusia terobsesi dengan menyelamatkan dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri, tertarik dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, bahkan jauh melebihi apapun. Pertanyaannya, apakah hal itu salah? Tidak. Tetapi masalahnya adalah, saya ulangi sekali lagi, tetapi masalahnya adalah manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa mencintai dirinya sendiri dengan cara yang benar. Manusia tidak dapat menemukan dirinya sendiri yang telah terhilang. Ketika manusia semakin keras berusaha untuk menemukan dirinya sendiri, tanpa disadari, justru manusia semakin jatuh terperosok. Saudara Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Adam berusaha ingin menemukan, mengenali jati dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Dia berpikir dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia dapat menemukan dirinya sendiri seperti Tuhan. Adam berusaha untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dengan cara pandangnya sendiri. Dia ingin melihat itu terwujud lewat usahanya sendiri. Dia berpikir dengan memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, justru hasilnya dia melihat dirinya telanjang dan memalukan. Kata menyangkal dalam bahasa Indonesia atau deny dalam bahasa Inggris itu berarti membantah, tidak membenarkan, mengingkari atau tidak mengakui, melawan, menentang, menyanggah atau menolak. Dalam teks Yunani digunakan kata aparneomai yang diartikan menyangkal sama sekali, memungkiri, abstain atau kosong, atau menyangkal. Jika demikian arti dari kata menyangkal, saudara-saudara, maka kalimatnya dapat menjadi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengingkari dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri, menentang dirinya sendiri, tidak mengakui dirinya lagi, atau mengosongkan dirinya. Itu artinya Anda diminta untuk tidak menginginkan diri Anda lagi, sehingga Anda menolak diri Anda, memungkiri diri Anda,
dan mengosongkan diri Anda. Tentu saja ini adalah hal yang sulit, saudara, untuk kita lakukan, karena ini bertentangan dengan sifat dasar kita sebagai manusia. Kita cenderung lebih mencintai diri kita sendiri pada umumnya. Seseorang dapat menolak dirinya sendiri, atau bisa saja tidak menginginkan dirinya lagi, yaitu ketika ia melihat dan menyadari bahwa betapa buruknya dan bejatnya rupa dan dirinya sendiri. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, di mata Allah, saudara dan saya telah jatuh dan begitu rusak, dan mengalami kerusakan yang parah secara total. Keberdosaan kita bukan hanya dipandang cacat secara moral, tetapi lebih daripada itu, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti tidak ada lagi kehidupan, sehingga gambar Allah di dalam diri saya dan saudara telah rusak oleh dosa itu sendiri. Roma 3 ayat 12-18 dikatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka tidak lagi berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung gisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, saudara. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Itulah keadaan manusia. Itulah kondisi keadaan manusia yang telah rusak, telah jatuh di dalam dosa. Manusia berpikir bahwa mereka masih mempunyai sisa-sisa keindahan yang diwariskan oleh Adam, nenek moyang mereka. Ironisnya, manusia berusaha memulihkan gambar diri mereka bermodalkan sisa-sisa keindahan yang ditinggalkan oleh Adam. Manusia ingin membangkitkan dirinya sendiri dari kematian dan mempercantik dirinya lewat upaya perbaikan moral. Bukankah hal ini yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan agama pada umumnya? Agama dipandang dapat menolong manusia untuk memulihkan hidup manusia dan memperbaiki kerusakan. Itu adalah hal yang sia-sia. Agama hanya membuat orang mati atau orang yang rusak sedikit tampak lebih baik. Itu seperti seorang yang bekerja menghias wajah orang mati di kamar mayat. Sebaik apapun wajah mayat itu dihias, dipoles dengan begitu indahnya oleh make up, itu tidak akan mengubah apa-apa. Mayat itu tetaplah seonggok daging yang tidak lagi bergerak dan tidak lama lagi akan membusuk. Saya menyadari sesungguhnya saya adalah manusia yang sudah mati. Dosa telah masuk ke dalam kehidupan saya karena saya dilahirkan dari Adam yang sudah jatuh. Apapun usaha yang saya lakukan, itu tidak dapat mengubah garis keturunan saya. Saya tetaplah seseorang yang dilahirkan dari Adam, manusia yang telah rusak dan jatuh. Satu-satunya cara agar saya dapat terbebas dan lepas dari garis keturunannya adalah saya harus menolak dan mengingkari diri saya sendiri yang telah dilahirkan dari garis keturunannya. Saya tidak ingin berada di sana dalam garis keturunan Adam lagi. Saya menolak keras, saudara, tetapi untuk beralih kepada kehidupan yang lain, kehidupan yang sejati, saya tidak bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya dengan usaha Anda, karena semua kita tidak berdaya untuk melakukannya dan tidak akan mungkin dapat melakukannya. Untuk memindahkan hidup saya dan saudara dari kematian kepada kehidupan,
kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sia-sia semata, semua yang kita lakukan sia-sia. Upaya apapun yang kita lakukan dengan kekuatan kita, semua sia-sia. Untuk memindahkan hidup saya sendiri dari kebinasaan kepada kehidupan kekal, saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Saya membutuhkan pertolongan seseorang yang dapat melakukan hal itu bagi saya. Agama pada umumnya tidak dapat melakukannya. Bahkan seorang nabi pun tidak dapat melakukannya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana cara dia melakukannya. Bagaimana cara dia melakukannya? Pertukaran hidup. Ya, Yesus menawarkan pertukaran hidup. Dia menawarkan pertukaran hidup dengan dirinya sendiri. Pertukaran hidup dengan Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jika Anda menginginkan hidup yang lain selain daripada hidup yang Anda miliki sebelumnya, yang diwariskan oleh Adam, tidak ada jalan lain. Anda harus menolak dan menyangkali hidup Anda yang lama. Anda harus mengosongkan hidup Anda yang lama. Mengosongkan hidup kita yang lama bukankah ini adalah sesuatu yang sangat sulit, saudara? Dan yang tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi kita membutuhkan pertolongan seorang yang dapat membawa kita beralih kepada kehidupan yang baru. Dan juga ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukannya bagi saudara. Kita tidak dapat berjalan mengikuti Yesus dan menyatu dengan Dia jika kita masih memegangi hidup kita yang lama. Jika kita masih merasa nyaman dengan kehidupan yang kita yang lama. Jika kita masih merasa ada kebenaran dalam kehidupan kita yang lama. Jika kita masih memiliki dan berpikiran bahwa kita masih punya kekuatan dari hidup kita yang lama untuk menjadi benar. Untuk masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus, kita harus dinolkan, dikosongkan, mati atau abstain. Itu berarti Anda kehilangan identitas Anda yang lama. Kita kehilangan identitas kita yang lama di dalam Adam, dan kita menerima identitas yang baru di dalam Kristus. Itu sebabnya setiap orang yang mau menerima hidup yang baru, tidak ada jalan lain. Dia harus dilahirkan kembali. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang kita akan menerima kehidupan yang baru. Dengan cara bagaimana? Orang-orang tersebut dilahirkan kembali dari benih Allah, dari benih Kristus, sebagai ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita akan lebih dalam lagi membahas hal ini dalam program Cahaya Kebenaran berikutnya.